Sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita doa menetapkan, izinkan saya beri sedikit pendahuluan pada pagi hari ini. Pagi hari ini akan dibuka dengan sidang lawatan. Boleh saya minta PowerPoint-nya dikeluarkan? Sidang lawatan. Saya tidak janjian dengan Bapak Leo, tapi ayat terakhir yang Kak Leo sampaikan itu ayat pertama saya. Boleh halamannya pertama, Mazmur 19 ayat 2 sampai 5. Dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, langit menyatakan keagungan Allah dan cakrawala mewartakan karyanya. Hari yang satu menyampaikannya kepada hari yang berikut, malam yang satu mengisahkannya kepada malam yang kemudian. Di atmosfer di langit yang kita nggak bisa lihat, ada nubuat, ada janji, ada ketetapan Tuhan, ada firman yang sebenarnya melayang-layang di atas kita ribuan tahun lamanya. Di alam yang kita nggak bisa lihat, di atas kita yang mungkin selama ini kita pikir ini doa yang diangan-angan. Tapi sebenarnya ada nubuat, ada ketetapan Tuhan yang ada di atas kita yang cukup dekat untuk kita ambil. Firman Tuhan berkata cakrawala mewartakannya, hari menyampaikannya kepada hari yang berikut. Ini tanda ribuan tahun setiap hari dia bergema, gema lawatan, gema janji Tuhan, gema nubuat. Setiap hari terus bersuara. Yang satu mengisahkan kepada malam yang kemudian, besoknya ganti hari, ganti bulan, ganti tahun. Terus disampaikan, terus digemakan. Tak ada yang berbicara atau berkata-kata. Tak ada suara yang terdengar. Bahkan di kitab satu lembar yang kosong 300 tahun Tuhan tidak bersuara. Gema ini pun tetap bersuara. Bahkan di daerah-daerah paling gelap sekalipun, di daerah-daerah yang mungkin Kristennya 0% sekalipun, gema ini terus berbicara. Saudara percaya gak percaya, saudara lihat gak lihat, kemanapun saudara pergi, gema ini terus berbicara. Sekalipun gak ada bekasnya, sekalipun gak ada sisanya bahkan. Tapi gema ini gak pernah hilang. Gema ini berbunyi malam demi malam, hari demi hari. Dan firman Tuhan berkata, tetapi seruannya bergema di seluruh dunia. Pesan itu sampai di ujung-ujung bumi. Salah satu alasan kenapa kita harus pergi ke bangsa-bangsa. Salah satu alasan kenapa kita harus keliling dunia adalah begini saudara. Tuhan dengan keadilannya, Tuhan dengan hukumnya, Tuhan dengan ketetapannya. Untuk gema ini turun sampai ke bumi, untuk gema ini turun sampai jadi daging, harus ada media. Harus ada wadah, harus ada orang yang jadi jembatan, jadi portal, jadi jalan di tengah-tengahnya. Amin. Hari ini tema kita portal, sepanjang hari kita jadi portal hari ini. Gak cuma hari ini, selamanya kita jadi portal. Untuk apa sih yang namanya jalan, yang namanya portal, yang namanya pintu, jembatan selalu jadi penyambung antara satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau hari ini tema kita portal, sesuatu yang di alam yang gak kelihatan, semua janji nubuat yang pernah keluar dari mulut Allah maupun nabi-nabinya, hanya bisa jadi kalau ada portal. Kalau ada jalan, kalau ada jembatan, kalau ada media di tengah-tengahnya. Dan itu kenapa pagi hari ini sampai nanti malam, sampai besok, sampai selamanya ada panggilan baru yang Tuhan tambahkan. Apa itu? Portal. Dan firman Tuhan berkata, ini mau suara dari zaman kapanpun akan terus bergema. Kalau dia gak bergema lagi, kalau dia gak ada lagi, sia-sialah semua doa kita.
Buktinya begini. Kisah Yesus disalib, tidak ada satupun di antara saudara dan saya yang hidup di zaman itu. Betul? Belum lahir semua kan? Tapi kenapa kita percaya sampai hari ini? Bergema. Janji lawatan 100 tahun yang disebutkan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya di Azusa Street dimanapun. Kenapa kita angkat sampai jadi lagu? Simple, bergema. Kita gak lihat 100 tahun lalu kita belum ada yang lahir. Orang tua kita juga belum lahir. Minimal orang tua saya belum lahir. Tapi kenapa kita percaya? Ada gemanya. Ada bekasnya, ada suaranya, ada gelombangnya yang kita nggak lihat. Tapi kita percaya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah begini. Untuk itu semua jadi, untuk itu semua turun ke bumi, untuk itu semua dinyatakan, diperlukan ada portal. Ada hitungan Tuhan, ada ketetapan, ada klausul. Itu kenapa judulnya sidang lawatan. Karena setiap kali lawatan mau jadi, harus ada klausul, ada syarat, ada timbangan yang pas. Saya ulangi sekali lagi ya saudara. Lawatan itu gak semena-mena waktu kita teriak lawatan. Bukan cuma itu. Lawatan bukan cuma waktu saudara ikat orang pakai gelang api selesai pulang. Bukan cuma itu. Lawatan gak selesai waktu saudara tempel stiker di tempat terlarang dan saudara kabur. Gak sampai di situ. Untuk lawatan jadi, untuk gema yang gak kelihatan, nubuat janji ini yang kita percaya dari selembar kertas, sebuah buku bernama Alkitab jadi, ada klausul. Ada syarat. Ada banyak syarat, tapi pagi hari ini saya cuma mau sebutkan satu. Saya cuma mau kita doa untuk satu syarat. Apa itu? Sebuah syarat yang bernama jumlah. Kalau saudara hadir dalam persidangan, sidang tidak akan dimulai tanpa jumlah yang tepat. Jumlah saksi, jumlah pengacara, semuanya harus ada jumlah. Pengacara satu, kalau nggak ada satu ya nggak mulai. Hakimnya satu, kalau nggak ada hakim ya nggak mulai. Saksinya misal 30, 50, kalau nggak ada ya nggak mulai. Termasuk terdakwa. Kalau satu nggak ada ya nggak mulai. Buat apa sidang tanpa terdakwa? Ada sebuah klausul yang namanya jumlah dalam sidang. Ada klausul namanya jumlah. Itu kenapa saudara sering dengar, saya yakin saudara sering dengar. Extravagant love harus 70.000, bangsa-bangsa minimal harus sidang ilahi bersama sekian orang. Harus menginjil ke sekian orang minimal. Oke, kita pergi ke sini video klip harus ditonton 30.000 orang. Kenapa jumlah dan jumlah? Karena ini klausul. Ini syarat. Kita tidak sedang lomba cari angka. Kita tidak sedang banyak-banyakan sama gereja manapun. Kita nggak lagi banyak-banyakan sama yayasan manapun. Buat apa? Buang duit, buang tenaga kalau cuma banyak-banyakan. Klausul yang harus digenapi. Yang namanya janji, yang namanya hukum. Tanpa klausul, tanpa digenapi dari dua sisi, nggak bisa jadi. Itu kenapa sebuah lawatan harus melewati sidang. Harus melewati klausul. Oke? Alkitab mencatat begini, Kejadian 6. Saya menemukan sebuah pertanyaan menarik. Kejadian 6 berkata gini, ketika manusia itu bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak perempuan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh memperanakan 3 orang dan sebagainya. Allah menilik bumi itu sungguh rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara tahu kelanjutannya, muncullah peristiwa air bah. Oke, saya yakin saudara tahu ceritanya. Pertanyaannya satu, ini pertanyaan yang muncul juga di saya waktu saya nyiapin firman ini. Pertanyaannya gini, kenapa? Nuh dipanggil Tuhan untuk menyiapkan bahtera, bukan untuk menghentikan air bah. Kalau benar Nuh ini orang yang saleh, kalau benar Nuh ini keturunan Henok yang diajarin bergumul dengan Tuhan dan surga, kenapa dia nggak menghentikan air bah? Betul Bu? Jumlahnya nggak cukup. Gini, jawabannya gini. Kenapa Nuh nggak bisa menghentikan? Tapi kenapa di zaman Metusalah air bah nggak keluar? Gini,
Jarak Metusala dengan Nuh 1000 tahun kira-kira. Dan selama 1000 tahun jumlah penduduk naik drastis. Jumlah manusia di bumi naik drastis. Itu kenapa di zaman Metusala buyutnya Nuh air bah gak jadi. Karena satu Metusala dan keluarga cukup untuk menahan, untuk berdoa, menghentikan air bah. Nah itu dia Bu. Dan dalam 1000 tahun itu jumlah kejahatan naik drastis, penduduk naik drastis, jumlah orang benarnya tidak naik drastis. Saudara nangkap sampai sini? Yang benar ya cuma keturunan Metusala terus. Ya cuma Nuh sekeluarga. Makanya di ayatnya saya garis bawah Nuh memperanakan 3 anak. Karena cuma itu yang benar. Itu pun mungkin gak benar-benar amat. Loh, saya pernah nonton ada sebuah film judulnya Noah, judul tentang Nuh. Anaknya gak benar-benar amat saudara. Singkat cerita ini saya minggu depan, besok minggu ke Afrika, keturunan Ham. Ham memang benar, enggak juga. Sem dan Yafet semua juga punya salah. Tapi gini, kejahatan naik drastis, penduduk yang berbuat jahat naik drastis. Tapi orang benarnya gak naik-naik. Itu kenapa air bah datang di zaman Nuh. Pesan Tuhan satu, kamu buat bahtera. Dan kalau kita pikir Nuh gak berusaha, Nuh itu berusaha. Next, 2 Petrus mencatat begini, 2 Petrus 2. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran. Nuh tahu hukum tentang jumlah. Makanya dia khotbah. Makanya dia memberitakan, dia ngajak-ngajak. Ayo tobat mau ada air bah. Siapa tahu kalau jumlahnya cukup air bah gak jadi. 100 tahun khotbah. Kita khotbah berapa tahun coba. Dan kalau saudara berkata letih, saudara malu sama Nuh. Saya juga malu sama Nuh. 100 tahun keliling dunia. Khotbah, siapa tahu dia tahu benar ada klausul jumlah. Kalau jumlahnya cukup, kita nggak usah bangun kapal. Gak jadi itu air bah. Tapi nyatanya dapat gak Nuh? Enggak. Sampai akhir cuma Nuh dan keluarga. Dan itu membuat air bah jadi. Saudara bisa lihat semua kisah di Alkitab. Semua lawatan, keselamatan yang Tuhan rancangkan. Gak pernah luput dari kata jumlah. Saudara lihat Sodom dan Gomora. Semua nego kok. Tuhan nego dengan Abraham. Nego apa sih? Jumlah. Lanjut, 2 Tawarik mencatat begini. Satu kali ada sebuah kejadian. Bangsa Israel dipimpin oleh orang jahat Ahazia. 2 Tawarik mencatat gini. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara siapa? Dia dengan segenap rakyat. Kenapa harus segenap rakyat? Lanjutannya, sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal lalu merobohkannya. Tanpa jumlah kesepakatan, Yoyada dengan rakyat, rumah Baal gak bisa dirobohkan. Saudara nangkap sampai sini ya? Gak bisa dirobohkan. Tanpa jumlah yang pas. Pasnya gimana? Yoyada dan seluruh rakyat. Baru rumah Baal bisa dirobohkan. Lanjut 2 Tawarik 30, beda 7 pasal, jumlah lagi. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan. Ini adalah kisah di mana Hizkia mengadakan Paskah untuk pertama kali setelah sekian puluh tahun. Tapi ada jumlahnya lagi. Pengasih dan penyayang, ia tidak akan memalingkan wajahnya. Bila mana kamu kembali kepadanya, maka berkumpullah di Yerusalem apa? Banyak orang. Kalau saudara baca satu pasal penuh, bahkan Hizkia mengutus orang ke seberang. Israel dan Yehuda. Bangsa Israel sudah pecah jadi 2. Sudah 10 dan 2 suku. Tapi demi jumlah Paskah yang pas, Hizkia harus mengutus bahkan ke seberang. Kenapa sih? Jumlah. Jadi kalau Ibu In akan terus ngomong sama kita, ayo belum 30.000, ayo belum 1.000, ayo belum segini. Jujur ya saudara, saya mengaku dosa. Kadang saya juga, aduh udahlah kurang dikit gak apa-apa. Jujur itu hati saya.
Tapi kalau ngomong sidang harus ada klausul angka, ini tidak bisa dinego. Ini nggak bisa dinego. Nego pun ada batasnya. Anugerah pun ada batasnya. Itu kenapa Abraham berhenti nego setelah 10. Gak bisa diterusin. Tuhan kalau 2 boleh nggak bisa. Kurang ajar itu. Tuhan kalau 2,5 sama anak kecil 1 gak bisa. Kenapa Abraham berhenti di 10? Ada hukumnya. Dan untuk Hizkia mengadakan Paskah harus ada jumlah. Saudara tahu yang luar biasa dari kisah Hizkia adalah hari itu dikatakan gini, semua imam tidak ada yang siap mengadakan Paskah. Semua gak ada yang sempat menguduskan diri. Betul, mendadak soalnya. Gak ada yang sempat menguduskan diri. Tapi saudara tahu ini yang ajaib, ini hukum ya. Hari itu Hizkia nego ke Tuhan, Tuhan. Mereka belum kudus, mereka belum siap. Tapi jumlahnya siap. Saudara lihat ya, ada 2 timbangan yang diajukan Hizkia. Yang satu timbangan jumlah, yang satu timbangan kelayakan, kekudusan. Dan Tuhan mengiyakan yang mana? Jumlah. Saya bukan bilang tidak layak, gak masalah. Tapi gini, ada hukum di atas hukum. Buat Tuhan gini, ini jumlah lebih sah. Ada darah, ada mezbah, ada korban, itu bisa cover dosanya. Oke, geser dulu. Sekarang yang utama jumlah. Makanya dari 2 timbangan yang diajukan Hizkia, yang satu tentang kelayakan imam, yang satu tentang jumlah, Tuhan lebih mengiyakan, lebih menitik beratkan kemana? Jumlah. Dan hasilnya hari itu bangsa Israel merayakan Paskah untuk pertama kali setelah sekian puluh tahun lamanya. Paskah bicara pembebasan, Paskah bicara keselamatan, Paskah bicara penebusan, Paskah bicara lawatan itu sendiri. Dan sekali lagi untuk lawatan jadi ada jumlah. Yang jadi pertanyaan adalah begini. Berapa kali kita meringankan masalah angka? Ini bukan supaya difoto bagus karena rame. Ini bukan supaya ego naik. Rasanya gak worth it sama keringet capek duitnya deh. Ini bicara klausul. Ini bicara ada angka, ada hitungan. Dan mungkin saudara tanya, lalu kenapa? Apakah darah Yesus gak cukup? Bukankah cukup pengorbanan 1 orang? Ya Kristian kita angkat hukum 1 orang. Masalahnya ada hukum yang lain saudara. Kemarin saya ke Hancin, Om Fendi sharing bagus sekali. Om Fendi bilang gini, Alkitab berkata pikulah kuk yang kuberikan. Saudara tahu hari itu setiap kali lembu akan pakai kuk, ada sepasang lembu yang harus menggendong sebuah kuk. Yang keren adalah 2 lembu ini gak pernah setara. Artinya apa? Yang satu lembu senior, yang satu lembu junior. Jadi yang satu sudah pakai kuk berpuluh-puluh tahun, yang sangat nggak tahu sih umur lembu berapa tahun sih. Sekian tahun lah pokoknya, udah lama. Tapi lembu yang satu ini lembu baru. Ini anak magang gitu ceritanya. Tapi selalu harus dipasangkan yang ahli, yang senior dengan yang baru. Kenapa? Karena tanpa kuk 2 lubang, sapi ini nggak bisa jalan, lembu ini nggak bisa jalan. Saudara nangkap ya sampai sini ya. Ini bukan perkara lembu besar, lembu kecil. Bukan perkara lembu hebat, lembu tidak. Bukan perkara lembu coklat, lembu putih. No. Perkara jumlah. Untuk kuk ini bisa dijalankan butuh jumlah. Jumlahnya berapa? 2. Mau yang satu hebat, yang satu baru lahir, mau yang satu sudah membajak sekian puluh hektar, yang satu langkah pertama, gak ngaruh. Yang penting jumlah. Dan yang ajaib adalah gini, darah Yesus cukup gak? Cukup. Tapi demi keadilan Tuhan dan menepis semua tuntutan iblis, jumlah harus digenapi. Jumlah apa? Gak cuma jumlah yang dilawat, tapi jumlah pekerja di akhir zaman.
itu pun harus digenapi. Makanya Tuhan berkata pikul akuk. Tuhan ini ceritanya lembu yang lebih hebat, yang superior. Dan kita ya lembu minoritas. Dan Tuhan gak pernah permasalahkan itu. Mau Mahanaim sampai kapanpun mungkin kesulitan memberi yang terbaik. Kesulitan lakukan yang hebat. Kesulitan mencapai standar Tuhan. Tetap Tuhan pakai. Tetap Tuhan mau satu kuk dengan kita. Kenapa sih? Jumlah. Satu kali papa saya pernah tanya begini saudara. Tian. Kalau nih maaf ya tanpa merendahkan unit dan pelayanan manapun. Tian. SS itu, CS itu kalau ke bangsa-bangsa emang bisa ngomong. Makanya itu dia Bu. Sekarang saya punya jawabannya karena saya ke Hong Kong. Itu pertanyaan papa saya. Memangnya CS itu, kan papa saya singkat cerita pernah ngobrol sama Ibu Teti ya, SS di sini juga. Ibu Teti itu katanya udah ke Hong Kong 2 kali kalau nggak salah. Jami tenan loh. Saya ke Hong Kong baru sekali loh, saudara, kebanyakan Bu Teti. Papa saya nanya, Tian, Bu Teti itu ke Hong Kong 2 kali. Emang ngapain sampai Hong Kong? Emang bisa ngomong? Dan saya sebagai saksi nyata. Saya ke Hong Kong juga kemarin sama SS, sama Bread and Clean. 6.000. Embuh ngomong apa? 6.000 pokoknya. Saya nggak penginjilan bersama mereka, kita split tim. Tapi setiap hari saya lihat tabel kok. 1.000, 2.000, 3.000, ya cuci kaki, mijet semuanya dijalanin. 4.000, saya pulang 6.300. Ngomong apa? Enggak tahu. Caranya gimana? Enggak tahu. Tapi gini, saudara nangkep gak? Ini bicara apa sih? Jumlah. Maaf tanpa merendahkan, saya full respect. Saya yakin kalau saya yang jalan gak 6.000. Saya yakin. Saya ditolak sekali malu. Tapi gini. Mau lembu minoritas, mau lembu yang gak hebat kata orang. Yang Tuhan perlukan harus ada orang yang mengisi slot di cook ini. Harus ada orang yang mengisi slot di bagian sini. Kenapa sih? Jumlah. Sekali lagi saya katakan jumlah. Saya punya satu game yang dimainkan dengan Kojos dan Cikes bertiga. Ada satu game yang kita mainkan bersama, game online. Dan saudara tahu, saya itu gak jago-jago amat. Sebenarnya nih, tanpa mengurangi rasa hormat ya, mumpung tidak ada beliau-beliau bos-bos saya. Sebenarnya yang paling gak jago itu Cikesya. Tapi berhubung Cikesya dan Kojos satu rumah, dia dapat pemuritan khusus. Satu kamar kalau main sebelahan. Jadi pemuritan khusus, singkat cerita Cikesya lebih hebat dari saya. Dan saya ketinggalan jauh levelnya dengan mereka berdua. Dan saudara tahu hasilnya apa? Setiap kali main, ini game tentang memburu monster. Setiap kali main, nanti saya akan mati duluan keinjek monster. Dan salah satu antara Kojos atau Cikes akan lari kembali ke saya, hidupin saya lagi. Dan itu bisa terjadi 4 kali, 5 kali, 6 kali dalam satu permainan. Ya ini beliau pemuritan khusus, mau gimana. Mungkin kalau main saya harus ke rumah Kojos juga kali ya, biar pemuritan khusus. Tapi gini, kenapa saya harus ikut main? Padahal Kojos Cikes sudah hebat. Simple, jumlah. Tanpa jumlah gak bisa main soalnya. Sesimpel itu. Ada jumlah kejahatan yang terus naik. Tapi harus ada jumlah pasukan Tuhan yang juga naik. Harus ada jumlah cawan yang juga naik. Cawan kejahatan terus terisi oke. Tapi cawan doa, cawan kita, cawan sumpah video klip jiwa-jiwa juga harus naik. Saya tutup dengan firman ini. Saudara tahu yang ajaib adalah di awal pelayanan Yesus. Begitu Yesus umur 33 tahun, apa yang Yesus pertama kali lakukan? Cari murid. Pelayanan pertama Yesus memuridkan. Dan saudara tahu waktu Yesus mau naik ke surga, pesan terakhirnya apa? Muridkan. Dimulai dengan panggil murid, ditutup dengan panggil murid lagi. Ayat yang halaman yang terakhir, Matius 28, go and make disciples. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku.
Kenapa sih Yesus gak cari followers? Yesus gak cari murid yang banyak. Yesus gak cari angka yang banyak. Yesus gak cari rombongan yang besar. Yesus gak cari fans. Karena Yesus tahu ke depan kejahatan akan terus naik. Musuh akan makin banyak. Kita juga harus makin banyak. Amin.